Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, tiada yang layak kita ucapkan, yang patut kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, baik derajat dunia dan derajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat nanti dikumpulkan golongannya orang-orang ahli ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui pengajian ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad, mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah Sayyidati Sufyan bi Qasim al-Junaidi wa Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jalani wa Sayyidi Syafi Hasan Asyadili wa Sayyidi Syafi Abbas al-Mursi wa Sayyidi Ahmad Kabir Rifai wa Sayyidi Syekh Ibrahim al-Matba'uli wa Sayyidi Syekh Ibrahim ad-Dasuki wa Sayyidi Alil Khawas wa Sayyidi Samsuddin Muhammad al-Hanafi wa nafa'ana Allah bihim wa bi ghawsihim bid-daraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah Qadir Ali salam wa sallam Qadir Ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyid Hasan Asyidi wa Sayyid Mutawar wa Sayyid Abdul Muti wa Sayyid Umar wa Sayyid Ahmad wa Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir al-Jalani wa Sayyid Ali wa Samad wa Sayyid Muhammad Khalil Bakalan wa Sayyid Muhammad Siratul Arif Sayyid Yuri Sayyid Sayyid wa Jami'al Tariqatil Akmaliyah wa Usulihim wa Ufri min ahli silsilatihim
قدس سرهم شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailah Qadir Ali Salman Syamudin Abdul Qadir Al-Jalani Syamad Kabir Arifai Syamad Badawi Arifai Syahadil Kharwani wa Jami'al Tisatil Gunung Jati Husanillah Syahidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Rahmatullah alaihim wa qaddasallahu syirahum syaulillahi lahumul Fatihah. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah Sukandar man syarah Imam Sarqawi nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumal Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Sanillah musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah Sukandar man syarahahu masyarqawi wa walidaihima wa jami' masyayikhima wa jami' masyayikhi masyayikhima wa zawjati wa auladi wa jawatihima wa auladihima wa qarabatihima wa jami' talamidihima wa jami' ladina yatalamuna wa yaqra'una kitabahuma min awali tasnifihima ila masyaallah rahmatullah alaihim wa qaddasallahu syirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami' masyayikhina masyayikhina ustadina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadzal majlis al-ayamin wal amwat wal sifai wal salamati dini wa dunya wa urahum syaulillahi lahumul Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi 'alaina wa jami' ihwanina fillah wa li sifaihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah jami' rijalil ghaib
min awlil abdal wal awtar wal aqtab wa nuqaba rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi barakati fid dharain amin. La yakun ta'akhkhuru amadil ata'i ma'al ilhaqi fid du'ai mujiban liyasika fa huwa dhaminal akal ijabata fima yahtaru lak la fima tahtaru li nafsik fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Layakun janganlah ada apa ta'akhurul amadil ata'i terlambatnya masa pertolongan ma'al ilhaqi disertai terus menerus fidu'ai di dalam berdoa. Janganlah mujiban mengharuskan liaksika terhadap putus asamu. Fahuwa dhaminal akal ijabah. Fahuwa maka bermula Allah itu dhaminat zat yang menjamin laka untukmu al ijabah akan dikabulkan. Fima di dalam sesuatu yakhtaru yang memilih siapa Allah laka untukmu. La fima tidak di dalam sesuatu takhtaru yang memilih siapa engkau li nafsika untuk dirimu fil waktu di dalam waktu. Alladzi yuridu yang menghendaki siapa Allah la fil waktu tidak di dalam waktu alladzi turidu yang kau kehendaki. Janganlah terundurnya masa pertolongan atau masa pemberiannya Allah disertai dengan terus-menerus berdoa. Berdoa lama tapi nggak kunjung dikabulkan. Mujiban liyasika itu menjadikan putus asamu. Fahuwa dhaminal akal ijabah Allah yang menjamin terkabulnya doa untukmu. Di dalam apa yang Allah memilihkan untukmu, tidak sesuatu di dalam sesuatu yang kau memilih untuk nafsumu di dalam waktu tersebut. Alladzi yuridu la fil waqti alladzi turid. Di dalam waktu yang Allah inginkan, bukan waktu yang kau inginkan.
Sumakola layakun ta'akhur amadin, janganlah terlambatnya masa amadil zamanil atoi, artinya masa pemberian. Biat ta'akhurima, dengan terlambatnya sesuatu yaqa'ufi, yang terjadi di dalamnya, di dalam waktu tersebut. Kalau di tarkib kitab yaqa'u, yang terjadi apa mafi, di dalam waktu. Ma'al ilhaqi fi du'ai, disertai ilhaq, terus menerus berulang kali di dalam berdoa. Bizawali ausafi basariatika, dengan hilangnya beberapa sifat manusiamu. Warafil hijabi, dan hilangnya hijab anka darimu. Wa wusulika, dan wusulmu ila maulaka, kepada Tuhanmu. Itu mujiban, mengharuskan, liaksika, bagi putus asamu atau frustasimu, min ijabati doa, dari terkabulnya doa. Jadi kalau kita ini setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, ini kadangkala doa yang kita lakukan bertahun-tahun ini kadangkala nggak kunjung dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apabila kita punya kemauan, punya tujuan, punya permintaan sesuatu, lantas nggak kunjung dikabulkan oleh Allah, padahal kita sudah terus-menerus berdoa. Yang begitu itu jangan menjadikan putus asa, jangan menjadikan frustasi. Kenapa? Karena ketika orang itu dikabulkan, ini sebenarnya orang itu telah dihilangkan sifat manusiawinya. Sifatnya manusia itu tidak bisa menghantarkan doa itu untuk dikabulkan. Manusia itu tidak bisa menghantarkan doanya sendiri untuk dikabulkan. Akan tetapi ketika manusia itu dikabulkan doanya, di situ sebenarnya Allah berperan. Namanya Allah itu Al-Mujib, Dat yang Maha mengabulkan. Loh, kalau manusia bisa menghantarkan doa, manusia itu punya kekuatan apa? Kadang-kala doa kita itu nggak segera dikabulkan oleh Allah, biar mengakui bahwa manusia itu nggak ada yang ampuh doanya. Ludahnya manusia itu nggak ada yang ampuh, doanya manusia itu nggak ada yang ampuh. Kadang-kala dibiarkan dulu oleh Allah, biar merasa bahwa doa yang dia minta itu sebenarnya terkabulnya bukan kekuatannya dirinya sendiri, tapi semata-mata atas rahmat dan anugerahnya Allah. Kadang-kala kan kita ini merasa bisa berdoa dan merasa doanya ampuh. Loh, padahal sifat bisa itu sifatullah, ampuh itu sifatnya Allah. Loh, kita doa kok sombong? Sombong enggak? Kita ampuh, Allah ampuh. Kita bisa, Allah bisa. Bagaimana ada dua bisa? Mesti yang bisa hanya satu Allah, yang ampuh hanya satu Allah. Kita lemah, nggak berdaya. Kadang-kala sifat yang begitu itu masih nempel di dalam diri kita. Sehingga oleh Allah, kamu nggak usah saya kabulkan dulu, karena kamu masih ngerebut sifat saya. Kamu masih campur tangan dengan apa yang saya inginkan. Kamu itu diinginkan, bukan menginginkan. Kamu itu dikabulkan, bukan mengabulkan. Allah itu bukan kayak manusia yang bisa didemo, lantas tunduk, bisa memberikan sesuatu. Gajinya dikeluarkan gara-gara didemo, enggak. Jadi kita itu tidak bisa memaksa Allah. Tapi ketika kita doa ini sebenarnya dipaksa oleh Allah untuk berdoa. Sholat dipaksa oleh Allah untuk sholat. Zikir dipaksa oleh Allah untuk zikir. Maka sifatnya manusia itu ittiror, artinya terpaksa.
Namanya ittiror bahasa Arabnya, terpaksa. Lah kadang-kala kita doa itu masih merasa begitu. Sifat manusiawinya masih tebal, masih banyak ngaku-ngaku sifatullah. Nanti kalau pengakuannya sudah hilang, baru oleh Allah dikabulkan. Karena ketika dikabulkan, dia sudah gak merasa ampuh doanya, lama wiritannya, tapi yang dipandang sudah Allah. Warafil hijabi anka wusulika ila maulaka. Jadi semakin kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita semakin merasa sangat butuh kepada Allah. Kan gitu ya. Semakin kita nggak dikabulkan, semakin butuh sama Allah. Semakin melarat, orang itu semakin merasa dekat sama Allah. Semakin utangnya banyak, semakin dekat sama Allah. Loh, orang kalau sudah dikasih utang banyak, nggak semakin dekat kepada Allah, itu namanya orang sombong. Nggak mau minta tolong kepada Allah. Semakin utangnya banyak, tadinya sholatnya nggak nangis jadi nangis, tadinya nggak jadi ke musola jadi ke musola. Gitu ya. Semakin sifat manusia ditampakkan oleh Allah, manusia semakin butuh kepada Allah. Tadinya sehat, nggak mau ke musola, sakit, ingat mati, baru mau sholat. Gitu ya. Ada nggak orang sholat karena sakit? Ada. Loh, sakit itu sifat manusia, nggak bisa mengabulkan doa itu ya juga sifat manusia. Biar ngerasa kamu itu nggak bisa apa-apa, semua yang terjadi itu karena saya Allah. Ketika hatinya sudah hanya Allah, nggak berdaya, dalam jiwanya sudah terisi la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Ketika sudah sadar begitu, doanya baru dikabulkan oleh Allah. Jadi kadang-kala lamanya nggak dikabulkan doa ini adalah ajang riyadhah, ajang menghajar hawa nafsu. Jangan instan. Instan itu biasanya ya batu bata itu kalau instan semalam dibakar besok matang. Itu biasanya ya gampang rapuh. Tapi kalau batu bata itu dibakar pakai kayu, lantas diliwet, pakai tanah, atasnya ditumpangi lagi, itu insya Allah batu batanya kuat. Bertahun-tahun kena air juga nggak hancur. Karena nggak instan. Tapi kalau keropokan ya instan, cepat. Loh, kadang-kala Allah membuat lama, semakin lama digodok semakin matang. Penderitaan yang panjang itu kadang-kala menjadikan lamanya kemuliaan. Karena ada hadis inna minadzunubi dzunuban la yukafiru bisolah wal haji wasyam. Ada dosa yang gak bisa dilebur oleh Allah dengan puasa, dengan sholat, dengan haji, tapi bisa dilebur dengan sempitnya perekonomian. Kadang-kala susah itu jadi pelebur dosa. Berarti kalau susah itu jadi belum berdosa, melarat jadi belum berdosa, jelaslah bahwa kemelaratan itu menjadikan sababiyah dia bisa sampai kepada ampunan Allah, bisa sampai usul kepada Allah. Nah, makanya ngaji-ngaji ini yang banyak orang melarat, gitu ya. Yang kaya-kaya yang nggak mau ngaji, gengsi kan ya. Alhamdulillah melarat akhirnya bisa ngaji, usul, bersyukur, doa melarat. Coba kalau duitnya banyak, ya kan? Paling baru pulang dari mall, nggak tahu jam lagi jam berapa. Alhamdulillah nggak punya duit, bisa ngaji, bersyukur. Bersyukur melarat tuh bersyukur. Coba kalau duitnya banyak, teman-temannya juga nggak nyapa, ya. Giliran utangnya banyak nyapa. Manusia kan begitu. Yang ngaji-ngaji itu yang banyak yang melarat.
Yang duitnya pas-pasan untuk hari esok. Kalau kerja di ambang pintu setengah di PHK setengah enggak. Itu yang ngaji-ngaji. Yang pikirannya bingung. Loh ternyata melarat itu kadang-kala bisa menyebabkan usul kepada Allah. Kita doa nggak dikabulkan oleh Allah, nggak susah. Anggap saja kita ngamen. Kenapa orang ngamen itu nggak kunjung dikasih duit? Mungkin yang punya rumah seneng, pengen dengerin lagu kita ini, sehingga nggak cepat dikasih duit, gitu ya. Ada orang ngamen baru grek udah lempari duit 500-an, karena enek lihat suaranya, dengar suaranya jelek. Ada orang suruh nambah lagu, apalagi kalau campur sari, sawar terus sampai dadanya bentol gede. Nambah lagu. Jadi kalau nggak dikasih itu kadang-kala karena cinta, Allah senang mendengar doa kita itu, sehingga dibiarkan lama. Nanti kalau dikasih jangan-jangan nggak balik lagi, streamingkan. Kadang-kala dibiarkan, biarinlah. Saya senang mendengar ratapan hambaku. Saya senang mendengar suara hambaku ketika berdoa penuh tawadhu, penuh rendah diri. Saya biarkan. Berarti bagaimana? Berarti tidak setiap orang yang doanya langsung dikabulkan itu mesti itu orang ampuh. Kadang-kala itu istidraj. Allah kadang-kala cepat-cepat ngasih karena niatnya yang jelek, karena kurang sopan di hadapan Allah, karena su'ul adab, buruk etikanya. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Fahuwa Allah itu dhamina lakal ijabah. Allah itu zat yang menjamin terkabulnya doa untukmu. Allah itu namanya Al-Mujib, zat yang maha mengabulkan. Gak mungkin kalau ada doa gak kunjung dikabulkan, gak ada hikmah, itu gak mungkin. Karena Allah itu kekayaannya gak pernah berkurang. Seandainya ngasih hambanya, gak mungkin Allah itu takut bangkrut, gak sampai jual tanah belahan bumi sana dijual sama Allah buat nutup orang-orang yang minta belahan bumi barat. Gak mungkin lah. Lalu seandainya umat awal, umat akhir, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, manusia jin semuanya minta kepada Allah, dikasih semuanya. Ini kayak jarum yang dicelupkan ke dalam laut, diangkat lagi, air yang nempel di jarum itu loh yang dikasihkan sama makhluk. Berapa sih? Ngurangi lautnya nggak? Bisa ngurangi lautnya. Makanya kita harus baik sangka kepada Allah ketika berdoa, tapi nggak kunjung dikabulkan. Pasti itu ada hikmah, ada tujuan yang kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Karena Allah itu Al-Mujib, kekayaannya nggak mungkin berkurang. Artinya kalau Allah nggak ngasih bukan karena Allah pelit, ya gitu. Nah, orang yang pelit itu karena hartanya takut kurang, nanti nggak, ketika dia butuh takut nggak ada, kan pelit begitu kan. Nah, Allah nggak begitu. Seandainya umat awal, umat akhir, seluruh makhluk nggak nyembah Allah, kedudukannya Allah juga nggak akan tergeser. Maknanya kita doa ini sebenarnya menguntungkan kita sendiri, sholat yang menguntungkan kita sendiri, nggak ngentungin Allah. Justru Allah ngasih kita sholat, suruh sholat ini, berarti Allah itu kasihan biar kita mendapatkan keuntungan. Karena mas kawinnya surga itu harus sholat. Kita dikembalikan kepada asal mulanya. Dulu jadi ahli surga, sekarang biar jadi ahli surga disuruh taat. Taat itu pembuka pintu surga. Yang nggak mau taat, ya nggak dikembalikan kepada habitatnya lagi.
Kita ini keturunan orang surga loh. Orang surga bukan? Kita ini keturunan orang ahli surga. Nabi Adam itu ahli surga, Ibu Hawa ahli surga. Walaupun hidungnya pesek masih keturunan ahli surga. Makanya jangan melihat sosoknya itu masih ahli surga. Isinya hitam ya ahli surga. Dulu buangnya kena matahari kali gosong. Indonesia pesek-pesek mungkin kalau nurunnya jauh nyungsep, hidungnya pesek. Jadi nggak usah gerutu istilahnya, hatinya nggak usah sedih. Udah doa lama, saya wirid ya udah, baca sholawat ya udah, baca Quran ya udah, sholat duha ya udah, tapi kok nggak ada perubahan ya? Ada perubahan ya? Katanya nggak ada perubahan, padahal itu ada perubahan. Kita bisa melakukan sholat duha, bisa ngaji Quran, bisa wirid, bisa zikir. Ini sudah rezeki sebenarnya. Rezekinya apa? Rezekinya roh. Rezeki itu ada rezekinya jasad, ada rezekinya roh. Rezekinya jasad makanan, minuman, pakaian. Rezekinya roh beribadah kepada Allah. Rezekinya roh ke bawah sampai mati, rezekinya jasad ditinggal di dunia. Itu sudah rezeki, tapi kita kadang nggak sadar. Kadang nggak sadar ya. Dikiranya itu bukan rezeki aja. Alhamdulillah. Bisa doa itu loh sebenarnya sudah rezeki. Kenapa? Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Orang bisa berdoa itu sudah bersyukur karena sudah diletakkan oleh Allah jadi orang ahli ibadah. Karena banyak orang yang punya kesempatan sama, waktunya sama, kadang-kadang doa itu yang males. Wong imamnya salam, dilihat ke belakang udah ya habis orangnya. Di kamar mandi ada yang sudah sedal-sedul di luar. Padahal doa ya gak lama kalau nunggu ya. Tapi karena itu rezeki susah, kadang-kadang ada yang dapat, ada yang enggak. Loh makanya kita harus istiqomah. Al istiqomatu alamatul karomah. Istiqomah, teguh pendirian, teguh ibadah, disiplin ibadah itu tandanya kemuliaan. Jangan belot. Jangan gampang putus asa, gampang jenuh. Wirid itu gak usah banyak-banyak. Maksudnya gak banyak-banyak satu tapi ditekuni. Bukan setiap hari ganti. Pakaian itu kalau setiap hari ganti susah ngenalin. Jadi Allah itu sudah menjamin rezeki itu. Maknanya nggak ada doa yang nggak dikabulkan oleh Allah. Binahwi kaulihi, dengan umpamanya firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kamu sekalian ni padaku. Astajib, maka mengabulkan siapa aku? Lakum, untuk kamu sekalian. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Di sini enggak ada kata-kata halan seketika. Allah hanya mengatakan mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Enggak ada kata-kata seketika. Maknanya bisa juga kita sekarang minta, kadangkala di masa tua kita nanti baru dikabulkan oleh Allah, dapat duit banyak karena rumahnya digusur. Ya bisa aja. Digusur masih tanahnya harganya murah jadi mahal. Doanya lama. Dapat duit banyak nunggu gusuran. Ya bisa. Kadang-kala yang doa orang tuanya hidupnya menderita, anaknya jadi sukses. Banyak orang tuanya hidupnya sengsara tapi anaknya sukses banyak.
Orang tuanya hidupnya sukaria, anaknya terlonta-lonta juga banyak. Makanya kalau doa itu jangan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak istri sampai keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa, imaman. Minta keturunannya nanti jadi orang-orang yang terkemuka, jadi seorang pemimpin yang berpengaruh. Makanya orang-orang ahli ibadah itu ketika dilacak benar, ternyata mbahnya dulu ada yang alim. Kadang-kadang cucunya yang jadi alim, bapaknya topi mereng. Anaknya alim ada. Loh, makanya kalau doa disambung sampai keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Berarti istrinya enggak satu. Al-Quran itu jarang min zaujatina, satu istri itu jarang. Min azwajina, istri-istri kami. Berarti kan jadinya orang kaya ya. Iya, karena istrinya banyak. Kalau istrinya satu nggak mungkin min azwajina. Sampai doanya sampai istrinya tahu nggak mau ngamini. Dia kok nggak diamini, min azwajina. Lah ada itu. Istrinya ngerti doanya itu, suaminya doa Rabbana, depan Ka'bah lagi. Rabbana hablana min azwajina, istrinya diam aja. Loh, kenapa gak amin? Min azwajina, istri-istri kami. Istrinya banyak, Pak. Nanti poligami Bapak. Wa dzurriyyatina, keturunan kami. Sampai cucu-cucunya didoakan. Belum punya cucu sudah mendoakan calon cucu. Itu maknanya bagaimana? Cahaya doa sudah membalap sebelum terjadi, sebelum lewat, cahayanya sudah ada di depannya, sehingga nggak gelap jalannya. Bukan udah bikin lupa doa. Tadi belum doa ya, lupa, udah terlanjur, akhirnya anaknya hitam gelap. Jadi baru lupa. Doa dulu. Jadi kalau orang doa dulu itu maksudnya ngasih cahaya dulu sebelum melakukan. Ya apapun. Kalau kita mau kerja, doa dulu. Maksudnya jalannya dikasih lampu dulu, baru kita jalan. Insya Allah lancar. Kebanyakan gagal baru minta doa. Loh. Gagal baru lupa, baru minta doa. Udah nabrak baru main lampu. Itu nabraknya di tol Cikupa sana, daerah Cikupa gak ada lampunya. Udah tabrakan baru nyari, mestinya lampunya dipasang dulu, jalan. Doa dulu baru bekerja. Kembalikan dulu kepada Allah baru bekerja. Jangan mendahului Allah. Kalau mendahului Allah, Allah itu zat yang maha segala-galanya. Ngelancangin Allah, dibiarkan oleh Allah. Coba kamu tanpa saya bagaimana? Yang ngebrek. Gitu. Nah, kadang-kadang cobaan-cobaan yang begitu itu karena lupa kita kepada Allah. Ya, banyak kita kan jarang. Kadang-kadang lupa juga ya. Kucel. Gak doa, ketika ada apa-apa baru bingung. Gak dikasih lampu, nabrak, wajar. Yang dimaksud di sini adalah lampu itu lampu batin, lampu kemarifatan. Kita lanjutin. Fima yahtaruhu lakala fima tahtaru li nafsik.
Allah yang menjamin terkabulnya doa untukmu fima yahtaru, di dalam sesuatu yang Allah memilihnya. Jadi ketika kita belum dikabulkan doanya itu, maksudnya Allah mau memilihkan yang terbaik. Kapan ini? Orang nikah aja nyari hari dulu, kapan bagusnya ya? Bagusnya orang nikah kalau sudah punya gajian banyak. Kadang orang nikah aja nyari hari yang tepat gitu ya. Orang bepergian kadang-kadang juga nyari hari yang tepat. Orang makan itu loh, waktunya kadang-kadang nyari waktu yang tepat, nggak ngemil aja kayak sapi. Maka makan lo diatur loh, ada makan malam, makan siang, makan pagi, kan gitu ya. Siang, pagi, sore. Nah, itu kadang-kadang oleh Allah dipilihkan. Nanti kamu kalau sudah umur sekian, kamu saya kabulkan. Kamu nanti kalau sudah punya anak ini, kamu saya kabulkan. Jadi dalam sesuatu yang Allah memilihnya untukmu, la fi ma tahtaru li nafsik, bukan di dalam sesuatu yang engkau memilih untuk nafsumu sendiri. Kalau nafsu kita sendiri ya pengennya sebelum menikah sudah kaya raya, kan gitu ya. Kalau perlu istrinya jangan 1, 4. Kalau perlu, kalau kuat. 1 aja udah gak kuat. Nyatanya ya gak ada jamu kuat untuk perempuan. Begitu sombong ngompat. Lo nafsu pengennya cepat. Kadang-kadang kita pengen cepat, padahal cepat-cepat itu al-uzlatu minas setan. Cepat-cepat itu dari setan, perbuatan setan itu cepat pengennya. Boleh cepat, kalau dalam fikih boleh cepat itu 1, kalau ada jenazah segera dikebumikan. Punya utang harus cepat-cepat dibayar, dianjurkan. Punya anak perawan cepat-cepat dikawinkan, karena kalau nggak dikawinkan takutnya kawin sendiri. Itu cepat tuh. 3 itu boleh cepat-cepat. Jadi bukan karena engkau memilih karena nafsu kita ini memang nggak betah. Ngaji begini itu ya nggak betah. Tapi kalau makan betah. Nafsu itu kalau jangan ngaji kelemprak ngantuk. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Dan di dalam waktu alladzi yuridu, waktu yang Allah menghendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kau kehendaki. Jadi Allah itu memilihkan waktu yang menurut Allah baik, bukan waktu yang menurutmu baik. Nah, manusia itu sifatnya lemah, gak punya daya dan kekuatan, bodoh, kok milih. Yang penting kita tugasnya berdoa aja, ya biar Allah yang memilihkan. Kalau perlu habis doa tafakur sama Allah, konsentrasi, ya Allah yang menghendaki saya berdoa itu Engkau ya Allah. Mulut saya gak akan bisa qomat kamit, saya gak akan bisa wirid, saya gak akan bisa melakukan aktivitas apapun tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kalau toh Kau kabulkan dan itu baik menurut-Mu, ya saya bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau enggak, memang semuanya milik-Mu. Terserah kapan saja, di mana saja, terserah Engkau ya Allah. Hilangkan ketergantungan dalam hatiku terhadap sesuatu selain-Mu. Jadi kalau saya pribadi, nanti kalau doa, wirid apapun, habis itu ya udah pelas hilang. Enggak pernah saya pikir kok Allah enggak ngabul-ngabulin ya. Enggak. Saya membaca sudah sekian banyak, kok enggak ada perkembangan ya. Enggak. Enggak pernah mikir kok Allah tuh enggak ngabul-ngabulkan. Tapi setiap hari ya berdoa, setiap hari ya berwirid, tapi enggak pernah hatinya itu mengharapkan kok cepat-cepat, terserah Allah.
Intinya, nanti kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya akan berarti doa itu sebenarnya mengikuti perintah Allah, kayak kita sholat gitu loh. Jadi niatilah doa karena mengikuti perintah Allah. Bukan kita berdoa untuk menginginkan sesuatu agar nafsu kita keturutan, bukan. Jadi kalau kita doa itu merasa sudah cukup terhadap pemberian Allah. Jangan kita doa merasa kurang, tapi merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya Allah, saya ini sudah cukup, ya Allah, saya cukup, ya Allah. Saya sudah merasa cukup dengan apa yang Kau berikan, ya Allah. Tapi masih berdoa aja, tapi merasa cukup. Loh, yang gitu-gitu ditambah. Karena orang yang merasa cukup itu berarti bersyukur. Loh, orang yang merasa kurang itu tidak bersyukur. Jadi kalau doa itu jangan minta tambahan, nah, gitu loh. Kita kalau doa kadang minta tambahan ya, tambahan rezeki, tambahan itu loh. Jangan minta ditambahin. Kalau orang minta ditambahi berarti merasa kurang. Tapi kalau merasa cukup oleh Allah malah ditambah. Contohnya gampang. Kita dikasih makanan satu sendok, mau ditambah lagi udah cukup. Kadang-kadang dipaksa aja nggak ditambahi ya. Udah dikasih centong gini lagi. Oh, ini perut berduk ini. Udah satu centong kadang-kadang nambahin kantong lagi. Kadang-kadang orang yang mau ngasih juga jengkel juga ya. Ini perut apa beduk? Centong masih kurang. Tapi kadang-kadang centongnya kecil. Kita mau ditambah mau ditambah lagi malah. Yang merasa cukup kadang malah ditambah. Sudah dikasih nggak merasa cukup, minta-minta kadang malah nggak ditambah. Jadi walaupun sedikit merasa cukup, ya Allah, sedikit saya sudah bisa ibadah kepadamu, sedikit saya sudah bisa untuk merawat anak istri saya, ya Allah, cukup ya Allah. Yang merasa cukup itu oleh Allah ditambah. Yang ditambah itu cukup kan nambah kan? Ditambah itu berarti sebenarnya sudah cukup. Karena tinggal tambahannya. Ibarat rumah udah sempurna ya, tinggal bikin-bikin yang lainnya, pagernya gitu loh. Nah, kalau kurang itu sebenarnya bukan ditambah, kalau kurang itu disempurnakan aja. Jadi merasalah cukup dengan pemberian Allah. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah itu dinamakan orang yang punya sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa yang diberi oleh Allah dengan penuh bersyukur karena memandang datangnya pemberian itu dari Allah. Sehingga apa yang diberikan walaupun kecil hanya menerima karena memandang yang ngasih. Orang itu kalau jatuh cinta, pernah jatuh cinta enggak? Itu walaupun itu hanya salam nih. Ada orang ngomong, kamu dititipin salam sama si Laila. Itu hatinya sudah riang, senang. Padahal hanya salam itu apa ya, nggak berupa apa-apa ya. Itu pun dititipin ngomongnya. Tapi hatinya sudah senang, padahal hanya kabar. Apalagi Lailanya mau titip surat, ini surat dari Laila. Dibaca itu ketika baca bukan wujudnya kertas, tapi wujudnya wajah Laila. Hebat kan kalau jatuh cinta. Lantas ketika kita membaca Al-Quran, pernahkah hati kita tuh khawatir sama Allah kayak begitu itu? Sebagaimana kita baca surat dari Laila tadi. Kita baca yang terbayang tuh Laila kadang nangis, kadang senyum gitu ya. Laila. Loh, apalagi sampai ketemu orangnya. Itu adalah nikmat yang
aku kalau sudah temu orangnya. Cinta itu buta dari selain yang dicintai. Makanya orang pacaran itu ada orang lewat ya anggap batu bata, nggak malu ya. Cinta itu buta dari selain yang dicintai. Kalau kita itu cinta sama Allah, berarti buta dari selain Allah. Begitu kira-kira. Jadi kalau orang cinta itu dikasih kecil ya terima kasih, ya kan? Apalagi dikasih, jangan dikasih, disuruh datang aja kita menyempatkan diri ya. Kita punya pacar hujan gerimis, suruh jemput di lampu merah. Itu walaupun kehujanan, nggak punya motor, carikan minjeman, ya kan? Gerimis ya jalan aja. Hujan nggak terasa, blepot nggak terasa. Kenapa? Karena ngadep sama yang dicintai. Orang itu kalau sudah nilai cintanya tinggi, melarat itu nggak terasa, karena yang bikin melarat kekasihnya. Tong keripit. Tong keripit itu ya dicubit nggak terasa sakit. Tong keripit wae tulang bawah. Jika pacar yang cubit, sakit nggak pernah hilang, nggak terasa tapi walaupun bentol. Loh, kita kadang dicubit dikit aja seret ekonominya sudah berontak. Ngomong cinta. Cinta apaan itu? Doa gak dikabul-kabulkan ngambek, gak mau ke mushola. Cinta apaan? Jadi cinta itu tabah. Orang cinta itu tabah. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, tenggelam. Itu cinta itu sampai begitu. Cinta kepada Allah itu ya lebih dari cinta kepada itu gambaran cinta kepada makhluk itu begitu. Lah cinta kepada Allah juga harus begitu. Jadi kalau orang cinta itu tidak memandang wujudnya pemberian, yang nyakiti dan yang enai dianggap sama. Senyumnya itu sama cemberutnya dianggap sama. Kalau kita cinta sama istri ngomong, "Dek, kamu mau saya nikahin nanti. Kalau kamu nikahi saya, kira-kira kamu cinta bener sama saya enggak? Kalau saya senyum, kamu cinta sama saya enggak? Senyum deh, saya cinta. Kalau saya lagi cemberut, saya enggak mau. Kira-kira mau enggak dinikah?" Ya enggak mau. Kalau cinta sepaket. Kalau cinta senyumnya, cinta cemberutnya. Cinta bau apeknya, ya cinta bau kentutnya. Kan gitu ya. Enggak boleh istrinya kentut dicerai. Mana ini cinta apaan? Saya dulu pengantin baru itu kalau kentut saya marah. Tapi lama-lama enggak kentut malah dikerii biar keluar. Bos itu ya diem aja. Ya belot dikit tapi ya gak marah. Karena udah hafal baunya. Sudah menjadi aroma cinta walaupun padat. Kita kadang disemburi yang pahit-pahit oleh Allah, hidup dikit aja pahit udah ngeluh. Iya, pengennya yang wangi-wangi aja, hidup yang enak-enak. Giliran bau yang apa gak mau. Apa gitu yang sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Ini gambaran loh ya. Makanya jangan mengatakan, wah saya ini sudah derajat muhibbin. Derajatnya orang-orang yang gandrung sama Allah. Belum. Apalagi arifin muhibbin aja belum. Masih milih, bagaimana orang cinta kok milih-milih. Pengennya ketemuan aja, masa yang lainnya gak mau. Jadi cinta itu harus total. Nah sekarang kita ukur sendiri, kita di hadapan Allah udah kayak begitu. Ketika kita baca Quran, udahkah yang hati kita itu khadir sama Allah kayak kita menghadirkan Laila tadi?
Makanya ada orang sholat, dilangkahi yang lainnya marah-marah orang itu. Dibilangin setelah sholat, ditanya kamu saya langkahi kok marah-marah. Wong saya itu ketika ngelangkahi kamu, saya itu nggak lihat kamu. Loh kok nggak lihat ada orang sholat? Enggak. Ketika saya ngelangkah itu, bayangan saya itu Laila di benakku. Sehingga saya melihat selain Laila itu nggak ada. Sehingga saya nabrak kamu nggak terasa. Loh yang aneh itu kamu kok marah-marah. Oh kamu itu ngadu sama Allah, kok bisa ngelihat saya? Oh saya itu ngangen Laila bisa nggak ngelihat kamu ngadep sama Allah, kok bisa ngelihat saya? Yang kopla itu kamu. Aneh. Yang orang lewat tadi karena cintanya sama Laila sama nggak lihat orang ketabrak. Lo yang sholat marah ketabrak. Sama yang gila tadi bilang, kamu tuh kok aneh. Oh saya tuh cinta sama manusia aja bisa nggak ngelihat kamu. Lo kamu tuh nggak sama Allah, cinta sama Allah, kok ngelihat saya? Mestinya kan balikan. Tuh, cinta itu bisa nggak ngelihat. Makanya kalau orang cinta itu jatuh cinta tuh bengong, ya kan ya. Apalagi sudah waktunya mau nikah, masa-masa dekat tuh banyak bengong. Itu harus sering diruqyah. Kita lanjutin. Faqad yakunul hijabu alal muridi khairal lahu. Faqad yakunu terkadang ada apal hijab alal murid di atas murid itu khairan lebih bagus lahu baginya murid. Terkadang murid itu masih terhijab, doanya enggak kunjung dikabulkan, itu malah lebih bagus. Doa lama enggak kunjung terkabul itu kadang-kala lebih bagus bagi murid. Tujuannya apa? Liyajtahida fil a'mali, supaya murid itu serius atau bersungguh-sungguh di dalam beramal. Kalau gak dikabulkan jadi sungguh-sungguh. Perlu peningkatan, berarti saya itu masih banyak cacatnya, saya itu banyak kurangnya. Wa yaduma khaufuhu, dan supaya kekal rasa takutnya minallahi dari Allah. Semakin takut, mikir apa dosa saya ini banyak, Allah gak kunjung mengabulkan. Apakah yang saya berdoa ini memang gak patut menurut Allah? Akan timbul rasa takut, koreksi diri. Apa yang saya minta ini belum layak untuk tingkatan saya? Terus koreksi diri. Nah orang yang kayak begitu itu kata hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa almila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang pinter, orang yang cerdas itu adalah orang yang ngoreksi diri sendiri. Bukan nyalain gurunya. Ini kalau ngasih doa kurang ampuh. Gurunya ngomong, "Loh kamu minta doanya enggak bawa rokok." Enggak ampuh. Enggak kamu kasih mas kawin gitu. Nyalain gurunya masalahnya. Umpamanya ini. Ini doa Rasul masa gak ampuh mestinya. Sajiannya kurang itu. Koreksi diri, oh mungkin saya ini banyak dosanya. Dosa menghijabi saya dikabulkan doanya. Koreksi diri terus kepada Allah. Atau saya ini memang belum layak untuk menerima pemberian dari Allah. Karena Allah itu maha tinggi. Orang yang dikasih itu harus orang-orang yang memang benar-benar dipilih oleh Allah. Orang dikasih sesuatu oleh presiden itu harus melintasi banyak loh. Kita minta kan disumbang presiden aja harus lewat RT, lewat RW, lewat lurah, lewat camat. Lama itu. Kadang-kadang turun diambil sama camatnya kok. Nyampe rakyat kecilnya ya tinggal berapa persennya gitu. Jadi kalau kita nggak dikabulkan,
Maksudnya Allah, kamu biar bersungguh-sungguh di dalam beramal, biar rasa takutnya kepada Allah semakin kekal. Lakini setan rubama atalahu, akan tetapi setan terkadang datang kepada murid. Waqala, setannya ngomong lau kepada murid. Apa ngomongnya setan? Lau kunta min alil iradah la ajabaka maulaka. Kalau memang kamu itu ahli iradah, dari sebagian orang ahli iradah. Ahli iradah itu ahli kun fayakun. Ludahnya ampo. Ngeludahi kayu kobong. Ngeludahi istrinya melonyo. La ajabaka maulaka, pasti Tuhanmu mengabulkanmu. Kadang setan itu ngomong, berarti kamu tuh nggak ada fak di situ, udah nggak usah doa lah, kata setan. Buat apa doa lo? Kalau kamu ahli roda pasti dikabulkan oleh Allah. Berarti kamu tuh bukan ahli doa, kata setan. Udah nggak usah diterusin, nggak mungkin lu udah mampu. Kamu tuh berarti bukan kekasih Allah, udah nggak usah diterusin. Setan kadang ganggu. Kadang-kadang bisiki, alah buat apa sih kamu doa terus kamu hidupnya ngontrak aja, kata setan. Sana lo di Kalimantan, nanam kelapa sawit. Kira gajian gak dibayar, bisa kabur, sengsara lagi. Udah ngikuti setan, gak dapat gajian. Setan tuh kadang ahli roda itu kalau doa tajab, tapi setan kadang-kadang ngomong begitu. Kamu itu kalau memang ahli itu mesti dikabulkan. Kamu bukan ahli itu udah nggak usah doa, berhenti. Nggak usah ngaji sana loh, tapi miring masih banyak. Botolan sana. Enak, malam gelegek, pagi jungkir di got. Setan ngomong. Kamu ngaji juga nggak ada peningkatan. Itu diganggu setan. Ahli roda itu kalau Sunan Bonang nunjuk tuh loh emas, dilihat itu jadi buah, polang kalengnya jadi emas. Termasuk keramatnya Abu Yazid Al-Bustami itu kalau mandang pohon yang kering dipandang itu langsung hijau tumbuh. Itu ahli roda. Abu Yazid Al-Bustami mandang pohon kering langsung hijau tumbuh menghijau. Sama dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir, Khadir itu artinya hijau. Dinamakan Khadir karena setiap bumi yang dipijak jadi subur, lantas tumbuh rumput. Maka dinamakan Khadir. Itu ahli rodah namanya. Bumi diinjak jadi subur, langsung tumbuh rumput, menghijau. Itu namanya ahli rodah. Nah setan, kamu tuh bukan kelompok itu, udahlah nggak usah doa. Wa azala usafa basariyatika. Kata setan, lakum tamin al-iradah, seandainya kamu itu al-iradah al-ajabaka maulaka, pasti Tuhan mengabulkan kamu. Wa azala sofa basariyatika, pasti Tuhan menghilangkan sifat-sifat manusiamu. Wa hasolaka laka maksuduka, dan berhasil tujuanmu. Pasti sifat manusiamu dihilangkan. Kalau sifat manusianya itu sudah hilang, orang itu sudah fana, lantas menuju makom bako, pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika manusia itu dikabulkan oleh Allah, sifat manusianya lagi dihilangkan oleh Allah, makanya terkabul. Wa jahila an adama ijabati qad yakunu khairan lahu. Wa jahila bodoh. Siapa murid? Anak adama ijabati, sesungguhnya tidak terkabulnya doanya murid, qad yakunu khairan lahu, itu terkadang bagus untuk murid. Muridnya nggak ngerti, kalau nggak dikabulkan ini sebenarnya lebih baik bagi si murid itu.
Kenapa? Dengan dia dikabulkan doa, dia akan serius di dalam berdoa. Dengan dia dikabulkan, dia semakin koreksi diri. Makanya jarang orang doa itu langsung dikabulkan. Takut kalau dikabulkan nanti sombong, merasa ampuh doanya, padahal yang ampuh itu hanya Allah. Wa qad takunu basariyatu biya baik. Wa qad takunu basariyatu ghalidatan. Falatan qatu ila ba'da muddatin tawilatin. Wa qad takunu terkadang ada apa basariyatu sifat manusiawinya itu ghalidatan tebal, sifat keakuannya itu tebal. Merasa aku itu semuanya aku, ya hartaku, ya milikku, anakku, istriku, musolaku, yang jadi imam harus aku. Kalau enggak aku tak sot jadi dot melungker. Penguasa. Kadang-kadang sifat akunya merasa dirinya itu wujud, punya kekuatan, punya kehebatan itu masih ada. Itu namanya sifat basariyah, sifat keakuan, sifat ana. Saya. Kalau teman-temannya sampai nggak ngerti belum tahu siapa saya, ya kan? Itu kan namanya basariyahnya tebal, belum tahu siapa saya. Lu situ aja nggak tahu dirinya, kok saya nanya, kok ditanyain, koplak apa lo? Ya kan aneh kadang. Merasa saya, lo saya itu yang menjerumuskan iblis diusir dari surga. Innani berkata ana khairum minhu, saya lebih bagus dari Adam, merasa lebih hebat. Fir'aun ditenggelamkan di laut merah juga gara-gara mengatakan saya ana rabbukumul a'la, saya penguasamu yang luhur, yang tinggi. Merasa saya menjadi penguasa, jadi Tuhan. Tenggelamkan. Ana itu sifat manusiawi. Kadang-kadang pengakuannya merasa egonya, besarnya ego, merasa sombong, merasa jadi ustadz, merasa jadi kiai itu masih tinggi. Sehingga ketika doa nggak kunjung dikabulkan oleh Allah karena ngaku-ngakunya masih tebal. Masih merasa ampuh wiridnya karena sudah diijazahkan 7 guru, 7 kiai umpamanya. Sebelum wirid sudah mandi 7 sumur. Rasa hebat, ya malah lama. Falatan qati ila ba'da muddatin tawilatin. Karena sifat manusiawinya, sifat pengakuan terhadap dirinya itu masih tebal, maka tidak bisa melintasi kecuali dengan setelah masa yang lama. Itu harus hilang dulu. Jadi orang dikabulkan doanya itu harus hilang pengakuan. Kadang-kadang kita masih mengaku sifat-sifat Allah kan. Allah wujud, kita masih merasa wujud. Allah berilmu, kita masih merasa berilmu. Allah berkuasa, kita masih merasa berkuasa. Allah bisa mendengar, kita masih bisa merasa mendengar. Gak ngerti pendengaran kita itu milik Allah, pembicaraan kita milik Allah, kekuatan kita milik Allah. Kadang-kadang masih kita akui saya. Kadang-kadang itu yang tebal itu kadang-kadang nggak bisa dilintasi dengan masa yang sedikit lama. Egois itu kan susah ya. Sifat merasa bisa, sifat merasa hebat, sifat harus aku. Ya hartaku, ya duniaku, rumahku, istriku, anakku. Kalau istrimu, istri saya juga gitu. Desa muka. Wa ma'ata biminal mujahadati wa riyadati la yufidu dzalika fitilkal muddah. Wa ma'ata segala sesuatu, ata yang dia melakukan bi dengan nyaman, apa saja yang dia lakukan minal mujahadati dari beberapa mujahadah. Mujahadah itu serius di dalam beribadah atau bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa riyadat memerangi. Riyadah itu menghajar hawa nafsu. La yufidu dzalika fitilkal muddah,
tidak bisa memberikan faedah yang demikian di dalam masa tersebut. Sehingga oleh kita riyadhah, oleh kita mujahadah wirid itu enggak bisa memberikan faedah karena rasa pengakuan dirinya masih tebal. Belum bisa merasa jasadnya, rohnya, hidupnya, rasanya milik Allah. Rasanya masih milik saya sendiri. Seandainya orang yang begitu itu doanya dikabulkan, maka terkabulnya doa orang yang begitu itu dinamakan istidraj. Istidraj itu diulur oleh Allah, dikasih sesuatu tapi dibiarkan berlarut-larut, gak dibimbing oleh Allah. Istidraj itu kalau kita punya anak, dikasih uang saku 5.000, minta 50.000. Karena ngotot dikasih juga 50.000, tapi jangan pulang awas pulang, udah dibawain pentungan. Kasih 5.000 gak boleh pulang, itu namanya istidraj, diancam. Istilah bahasa Jawanya namanya pengelulu, dilulu. Loh, ada orang yang ngotot dikasih, udah biarkan berlarut-larut. Kata Quran, sanastadrijum min haitsu la ya'lamun. Mereka akan kami ulur dari arah mereka tidak mengerti. Nanti orang yang diistidraj itu akan ditimpa bencana dengan tiba-tiba. Don aja. Tapi makanya nggak usah silau dengan orang cepat terkabulkan doa. Jangan-jangan itu istidraj. Wa qasababatul arifin, sungguh sebagian orang alim arifan menyerupakan atau biata akan tabiat. Tabiat itu kejiwaan manusia. Tabiat itu insting. Bahasa sekarang, bahasa Jawa, bahasa kita ya watak, kewatakan, watak. Ada 3 yang nggak bisa ditahan. Kata Raja watak, watuk, wahim. Watak, watuk, wahim itu nggak bisa ditahan. Orang mau batuk ditahan nggak enak ya. Orang mau bersin ditahan juga nggak enak. Nyengir gitu. Bi'ardin data saukaten diserupakan dengan bumi yang mempunyai duri, yang berduri. Jadi tabiat manusia, pengakuan manusia yang keakuan itu kadang-kadang diserupakan bagikan bumi yang berduri, merasa akunya itu loh, egonya itu loh. Faqad yakunu sauku ghalidun kasiron. Terkadang durinya itu tebal, banyak lagi. Padahal kalau mau sukses harus melintasi bumi yang berduri itu. Sedangkan dalam tubuh kita ini penuh duri yang tebal. Itu diperangi dengan sholat, perangi dengan zikir, perangi dengan puasa. Kadang-kadang nggak bisa hilang-hilang karena terlalu tebal. Layun koto ila ba'da muddatin, tidak bisa dilintasi kecuali setelah masa. Wa mu'anatin, dan jeripaya tamatin yang sempurna. Itu gak bisa ngelintasi tebalnya tabiat kita, rasa pengakuan itu setelah masa dan kesengsaraan yang sempurna. Kalau sudah sengsara, menderita benar, sudah mentok, kadang-kadang baru nyampe sakit gitu ya. Nah, itu kadang-kadang sampai, tapi kan udah sampai. Sengsara ya, kayak kita tawaf itu kan sengsara ya, menderita, sodokin orang, kiri kanan, ya kayak begitu. Mau nyium hajar aswad, rebutan. Kalau saya pikirannya saya gampang. Itu memang fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Ya harus rebutan, ya harus keringetan. Kalau kedeset jatuh ya nggak usah marah. Namanya lomba. Lomba itu ya siapa yang cepat. Ya, jangan enggak desek-desekan begitu. Saya tak ngalah aja.
ngalah dalam ibadah itu nggak boleh. Isar di dalam ibadah itu tidak boleh. Mementingkan orang lain di dalam beribadah itu nggak boleh. Kamu aja yang di saf awal biar pahalamu banyak, nanti kalau di surga saya numpang ya. Kamu aja yang Jumatan awal waktu, nanti saya disebut ya. Nggak boleh. Kalau ibadah itu harus berlomba. Saya yang di depan, saya depan. Udah masak sajadah duluan. Ini sajadah udah dipasang di sini. Takut subuh nggak bisa sop depan. Isar di dalam ibadah tidak diperbolehkan. Isar itu mementingkan kebutuhan orang, mementingkan orang lain. Itu kalau ibadah nggak boleh. Tapi kalau sedekah boleh. Sedekah sama saya aja lah yang lebih melarat dari saya. Aduh, saya sudah sering makan daging tiap malam. Tetangga saya tuh loh, yang bujangan belum pernah makan daging dikasih. Ada nggak orang korban, jatah korban begitu itu ada nggak? Dikasih daging korban, suruh ngasih kan tetangganya, ada nggak? Kok paling yang ada, kok hanya segini? Oh kambingnya gede kok, masa kambing 10 ngasihnya segini, tulang lagi. Namanya saya tuh drop. Ngerundel katakanlah. Jangan dikasih tetangga, dirinya aja merasa kurang, itu namanya nggak isar. Zaman sahabat dikasih kepala kambing. Ini ada sahabat dikasih kepala kambing, kasihkan tetangga saya aja mungkin lebih butuh, kasihkan lagi. Kata tetangganya, kasihkan tetangga lagi aja yang lebih butuh. Akhirnya sampai muter ketemu orang yang pertama lagi. Kira-kira di Warakas ini ada nggak gitu? Kepalanya sendiri yang butuh. Nah, itu isar, itu sifat-sifat Nabi dan para sahabat kayak begitu itu. Kecuali ibadah nggak boleh isar. Udahlah kamu aja yang ngaji diwakili ya, nggak boleh ngaji kok isar. Lah kadang-kala rasa mengakui kita ini, pengakuan kita, keakuannya itu sangat tebal sehingga lama untuk dilintasi sampai terkabulnya doa itu. Wa qad yakunu qalilan dhaifan adna sa'in yuzilu. Ya terkadang kala sifat manusiawinya itu tipis, cepat dihilangkan. Wa qad yakunu terkadang ada qalilan dhaifan, terkadang sifat duri yang diserupakan sifat manusia, tabiat yang diserupakan duri itu terkadang qalilan sedikit, dhaifan lemah, adna sa'in paling rendahnya sesuatu yuzilu. Terkadang ya sedikit, sangat tipis sekali, gampang dihilangkan. Kadang-kadang kita doa sekarang malamnya udah mimpi dapat ikan, besoknya dapat rezeki. Mimpi dapat ikan itu tandanya dapat rezeki. Itu saya kalau mimpi ikan biasanya dapat rezeki. Ya nggak tahu itu, pokoknya kalau mimpi ikan itu. Terus tangan gatel, itu katanya mitos ya, tapi ya biasanya tangannya gatel itu ya bukan karena kudisen yang penting ya, telapaknya gitu, itu biasanya dapat rezeki gitu. Kadang-kadang cepat, sekarang berdoa, besok udah dikabulkan. Ada kalanya lama, tinggal dirinya diri kita ini, penghalangnya. Sifat keakuannya itu tebal apa tipis. Wa kadzalika ausafun nufus, begitu juga sifat-sifat nafsu. Kita tuh punya nafsu namanya lawamah, punya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu yang angkara murka, nafsu serakah. Apa aja pengennya diembat, enggak peduli halal, enggak peduli haram. Enggak peduli sandal, enggak peduli bantal, yang penting nyengkal katanya diuntal. Main embat aja.
Kita punya nafsu lawamah, pun nafsu amarah yang suka ngajak ke negatif. Itu termasuk duri. Kotakumu khabisatan kasiratan. Terkadang sifat-sifat nafsu yang ada dalam kejiwaan kita ini khabisatan kasiratan, jahat yang banyak, kejahatannya itu banyak. Khabisah, jahat, buruk, kasiratan yang banyak, kekejian yang banyak. Kadang memang terlalu jelek nafsu kita ini, sehingga nutupi nafsu yang baik, yaitu nafsu mutmainnah. Untuk menuju nafsu mutmainnah ini kadang-kadang ditembus dengan berbagai doa, dengan berbagai riyadhah, enggak kunjung-kunjung hilang. Fatataju ila muddatin tawilatin, maka butuh untuk menghilangkan itu pada masa yang lama, wasidatin mu'anatin, kesengsaraan dan jerih payah, fikotiha di dalam melintasinya. Kadang-kadang yang memang lama. Faidah hasalal maksud walau fi akhir nafasin. Kalau ketika maksudnya sudah berhasil, walaupun di akhir nafas, nafsu-nafsunya sudah lembek, nafsu-nafsunya sudah lunak, tinggal nafsu mutmainnah yang dipimpin, walaupun itu di akhir nafas, min umurihi, dari umurnya, karena wal ghayatal qaswa, ini merupakan puncak yang jauh, artinya ini merupakan kebahagiaan yang sempurna. Mau mati sudah sadar, hilang rasa pengen duniawi. Nafas terakhir rasa cinta dunia hilang. Jadi tujuannya sudah bukan kayak dulu lagi. Dulu mintanya, doanya pengen kaya. Ketika sudah akhir nafas sudah nggak pengen apa-apa. Udah lepas semuanya. Oh kayak begitu, ghayatul qaswa, puncak yang jauh, kesempurnaan hidup. Wa kana mataiba fi hakiran binisbati lidzalik. Wa kana, dan ada apa sesuatu taiba yang sengsara. Siapa murid di dalamnya itu hakiran, hina binisbati lidzalik. Penderitaan yang lama itu ketika sudah berhasil, yaitu ma'rifat billah, maka kesengsaraan itu akan hilang. Kayak petani nyangkul siang malam nunggu padi, ketika padinya panen sengsaranya itu hilang, nggak terasa. Karena sudah panen, tadinya kepanasan, tadinya pinggangnya sakit, ketika padinya sudah panen, hilang semuanya, nggak terasa. Nah kita nanti juga begitu. Nah mulai sekarang sudah belajar mengembalikan diri kepada Allah, supaya kecintaan selain Allah itu tidak menghalangi perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena kalau masih menghalangi, kita mau pindah alam tapi masih ada ikatan dunia, itu kan susah, ketarik, susah matinya. Kita mau pindah alam masih diikat sama dunia. Mesti kalau kita pindah alam, dunia sudah lepas, hatinya sudah tarku masyiwal, meninggalkan sesuatu selain Allah. Termasuk orang sedekah, orang infak, orang zakat. Ini sebenarnya belajar melepas kecintaan duniawi, biar nanti hatinya itu sudah ikhlas ketika mati. Nah, kalau nafsu itu sudah terlepas, nafsunya sudah mutmainnah, enteng, gampang. Tinggal dipanggil aja sama Allah, ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah karena sudah enggak ada ikatan, gampang los. Jiwanya sudah tenang. Tenang itu sudah enggak dimuati duniawi. Makanya nyari duit, cari apapun, jangan sampai seumur hidup hatinya cinta sama itu aja. Ambillah dunia itu sekedar untuk bekal akhirat. Oh, saya mau kerja, mudah-mudahan dengan kerja saya nanti saya bisa haji, nanti saya bisa umrah. Itu. Mudah-mudahan kalau saya nanti berhasil kerja, punya rumah, saya ibadahnya bisa tenang karena rumahku nanti akan saya bentuk baiti
nanti. Boleh mengambil dunia tapi harus untuk kepentingan akhirat. Dalam hadis itu ceritakan ini man kanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amruhu. Barang siapa tujuannya di dunia, barang siapa dunia itu dijadikan tujuan, farakallahu alaihi amruhu, maka Allah akan merusak, memecah belah seluruh urusannya, bikin kacau sama Allah. Waja'al al-faqra baina ainaihi, Allah akan menjadikan terus merasa melarat, kurang aja hidupnya, menderita di antara kedua pelupuk matanya. Tiap hari enggak pernah bersyukur kepada Allah. Itu kata hadis begitu. Wayatihi, terusannya hadis itu wayatihi minad dunya wayatihi minad dunya ma kutibalah ilama kutibalah. Dunia hanya datang dengan apa yang ditentukan aja, enggak dapat bonus dunia sama sekali. Jadi kalau orang itu niatnya akhirat masih dibonus dunia. Tapi kalau niatnya dunia hanya dunia aja, akhirat juga enggak ada tambahan sama sekali. Ya jatahnya dia enggak ada. Kalau kerja yang enak kan ada jatah, kadang ada bonus, ya kan? Ada orang kerja hanya dapat uang gajinya itu enggak ada bonus sama sekali. Nah, itu yang niatnya dunia. Wa man kana niatul akhirah wa man kana til akhirah niyatahu, barang siapa akhirat jadi niatnya, dalam hadis itu jama'allahu amrahu, jama'allahu alaihi amrahu, Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, dikumpulkan oleh Allah, diberikan keberhasilan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah sifat kaya, sifat merasa cukup. Wa atat sudunya fayarohimah, dunia akan datang kepadanya, tapi dunia itu hina. Dunia yang pengen dimiliki, bukan kita pengen memiliki dunia, gitu. Kalau punya kursi, kursinya pengen duduki, bukan kita pengen dudukin kursi, bukan kursinya, bukan kita pengen dudukin kursi, tapi kursinya datang pengen didudukin. Rezekinya datang, nasinya pengen kita makan. Jadi dia datang mengabdi sama kita, bukan kita mengabdi sama rezeki. Syaratnya niatnya harus akhirat. Itu hadisnya begitu. Jadi ada rezeki yang nyari kita. Jadi rezeki itu, kalau istilah bajunya pengen kita pakai, bukan kita pengen pakai baju ini. Bajunya pengen dipakai karena pengen dibuat ngaji, pengen dibuat sholat. Fahiyya rohimah, dunianya itu hina di hadapan orang itu, nggak pernah dipandang. Tapi dia ngerinduk-rinduk terus. Kita nggak gubris, tapi datang terus. Istilah rokok, rokoknya yang pengen kita rokok, bukan kita pengen ngerokok itu. Istilahnya ya. Dia datang itu pengen dimakan oleh orang yang alim itu, orang yang ahli akhirat. Maksudnya dunianya pengen jadi akhirat pula. Fayarul himmah, dunia itu datang dengan keadaan hina, ngemis-ngemis, pengen digunakan. Tapi orang itu nggak pernah lihat. Itu kalau niatnya akhirat loh. Maka natil akhirah niyatahu loh. Barang siapa akhirat jadi niatnya, hasilnya kayak begitu. Kalau dunia jadi niatnya, ya itu tadi urusannya kacau. Hatinya merasa kurang aja di pelupuk matanya. Terus dunianya hanya dapat bagian yang ditentukan oleh Allah, nggak dapat bonus, rugi. Hidupnya sama di dunia tapi niatnya beda. Gitu loh. Wakana mata ibadah udah ya. Wakot takunu ghairu dzalik, terkadang ya enggak kayak demikian. Fala tataju ila tuli mudatin wa kasrati mu'anatin. Wakot takunu terkadang
Kejiwaan manusia itu nggak kayak demikian, ya tipis kadang. Maka nggak butuh dengan masa yang lama dan banyaknya kesengsaraan, cepat kadang lap, udah selesai. Ada yang orang terlonta-lonta aja ya udah sampai seumur hidup, ada yang remaja udah sukses, sudah apa keturutannya ada itu kadang-kala kejiwaannya beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa dilihat dalil-dalilnya itu. Dalil wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia yang memilihkan, maka lahumul khiyarah, tiada bagi mereka suatu pilihan. Subhanallahi wa ta'ala mayusrikun. Itu dalilnya bahwa manusia itu gak punya pilihan, Allah yang milih. Surat Al-Qasas ayat 68. Ini dalil hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'in illa wa huwa baina ihda salasin." Ma min da'in, tiada orang yang berdoa kecuali dia dihadapkan salah satu 3 perkara. Di antara dia 3 perkara. Kalau orang doa itu imma antu ajalahu lahu tolabatuhu. Pertama, orang doa itu ada kalanya doanya atau permintaannya segera dikabulkan, cepat. Wa imma ayudakhara lahu sawabahu. Ada kalanya pahalanya disimpan untuknya nanti di akhirat biar diambil. Wa imma yusrafa anhu minasu'i misluha. Ada kalanya doa itu enggak kunjung dikabulkan, keburukan yang akan menimpanya ini dipalingkan, disisihkan, diganti dengan doa itu. Makanya nggak usah susah nggak dikabulkan, bisa juga nggak dikabulkan itu karena nanti masih disimpan di akhirat. Ya apa yang kita minta bisa kita ambil di sana. Ada kalanya memang ada bala yang mesti menimpa kita gara-gara kita doa. Permintaan kita nggak dikabulkan, tapi balanya yang dihilangkan. Nah, gitulah. Makanya ada doa tolak bala kan itu. Jadi nggak usah. Intinya kita nggak usah susah, nggak usah bersedih ketika meminta kepada Allah. Allah belum mengabulkan sesuai apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ya, jangan ada yang mau bertanya dipersilakan.